Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Tam. Kali ini kita akan membahas tentang memahami teks cerita fantasi. Adapun pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu: pertama, apakah itu teks cerita fantasi? Kedua, apa yang dimaksud dengan alur? Ketiga, apa yang dimaksud dengan tokoh dan karakter tokoh? Keempat, bagaimana cara menentukan tokoh dan karakter tokoh dalam teks cerita fantasi? Sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Himself a rogue bludger. That's been tampered with, that ass. Oh, stop it. No! Even with a proper one, it's too risky. You can hit Hannah. Oke, ada yang tahu judul filmnya? Iya, betul sekali. Ini adalah penggalan film Harry Potter. Mari kita bahas filmnya. Yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi dalam penggalan video tersebut dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau hanya bersifat hayalan? Kalian pasti punya jawabannya. Yang kedua, apakah Anda pernah melihat seseorang dapat terbang dengan menggunakan sapu? Yang ketiga, apakah penggalan video tersebut termasuk cerita fantasi atau bukan? Mari kita simak penjelasan tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi atau biasa dikenal dengan istilah teks cerita imajinatif merupakan teks yang berisi cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi dapat berupa dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Adapun ciri-ciri teks cerita fantasi. Pertama, ceritanya mengungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Yang ketiga, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau hanya modifikasi dari dunia nyata. Keempat, tema cerita fantasi adalah hal-hal yang bersifat magis atau sihir, supranatural atau futuristik. Yang kelima, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Adapun unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Yang pertama, tema. Kedua, tokoh dan penokohan. Ketiga, alur. Keempat, latar atau setting. Kelima, gaya bahasa. Keenam, sudut pandang. Dan yang ketujuh, amanat.
Tema merupakan gagasan dasar yang menjadi latar belakang keseluruhan cerita. Tema ini biasa juga dikenal dengan istilah inti cerita. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan pemberian karakter atau watak tokoh. Selanjutnya, alur. Alur merupakan jalinan peristiwa yang membentuk cerita. Selanjutnya, latar. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang terbagi atas dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama artinya pengarang berada di dalam cerita, sedangkan sudut pandang orang ketiga artinya pengarang tidak ada dalam cerita. Berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kita akan fokus pada alur, tokoh dan karakternya, serta amanat. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Alur terbagi atas 3, alur maju, mundur, dan alur campuran atau gabungan. Alur maju merupakan jalinan peristiwa yang dibangun dalam sebuah cerita diurutkan dari awal hingga akhir. Sedangkan alur mundur atau flashback merupakan rangkaian cerita yang diceritakan dari akhir menuju ke awal. Sedangkan yang terakhir adalah alur gabungan atau campuran, yaitu alur yang menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Selanjutnya, tokoh dan karakter tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan karakter tokoh adalah sifat atau watak tokoh. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Nah, untuk mengetahui ketiga unsur intrinsik ini, kalian perlu membaca dengan saksama teks cerita fantasi tersebut dan pahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Mari kita berlatih. Bacalah dengan saksama teks cerita fantasi yang terdapat pada buku paket Anda halaman 54, atau silakan baca teks cerita fantasi pilihan Anda selama 15 menit. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerita fantasi berupa komik dengan judul Kue-Kue Mao. Di sini ada 3 pelaku atau tokoh, ada Mao, Yari, dan Piru. Silakan kalian baca dengan saksama selama 15 menit. Nah, setelah Anda membaca teks tersebut, silakan diskusikan dalam kelompok Anda. Kalian bisa membentuk kelompok 3-4 orang dalam satu kelompok, lalu diskusikan lembar kerja yang disediakan. Di dalam lembar kerja ini ada 10 pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, siapa nama tokoh pada teks yang kalian telah baca? Yang kedua, tempat imajinatif apa yang mereka tinggali? Ketiga, apa yang mereka pelajari di sekolah mereka? Keempat, menurut kalian bagaimana sifat Mao? Kelima, menurut kalian bagaimana sifat Piru? 6. Mengapa Piru mendapatkan perlakuan buruk dari Yari dan teman-temannya seperti Yari, Mao, dan Piru? 7. Bagaimana Piru dapat terhindar dari perlakuan tersebut? 8. Apakah kalian setuju dengan perbuatan Piru? 9. Dalam cerita ini, Yari menerima balasan atas perilaku buruknya. Apakah yang dialami Yari pada akhir cerita? 10.
Apakah kalian pernah menemukan seseorang dengan perilaku seperti Yari dan teman-temannya dalam kehidupan sehari-hari? 11. Menurut kalian, apakah amanat cerita ini? Apakah tujuan penulis menampilkan tokoh dengan karakter seperti Yari, Mao, dan Piru? Silahkan kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi dengan anggota kelompok kalian, silakan kalian presentasikan hasil diskusi di depan teman-teman Anda, dan peserta didik yang lain dapat memberikan tanggapan berupa pertanyaan dan saran. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Tam.